Hadir kembali Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG dengan kajian akidah yang meliputi akidah ilahiyah, ruhaniyah, nabawiyah, dan sami'iyah. Kajiannya mendetail, representatif, aktual, baru, unik, dan menarik. Simak terus video-video terbaru di channel YouTube Hermawan Al-Garuti. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Para santri Pondok Pesantren Al-Madinatul Fadilah dan juga masyarakat umum yang berada di tanah air atau dimanapun Anda berada, dan para santri yang ada di lokasi ini. Pesantren Al-Madinatul Fadilah menyelenggarakan pembelajaran virtual mengkaji berbagai kitab, dan kitab yang akan kita kaji pada siang hari ini yaitu kitab Tijan Ad-Daruri berkait dengan masalah akidah. Pertemuan yang lalu, yang pertama kita sudah mengkaji tentang sifat wujud bagi Allah, ya. Dan sekarang kita akan mengkaji sifat qidam. Anda bisa lihat di layar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala, ya, wajibu dan wajib fi haqqihi ta'ala, dalam hak Allah Ta'ala, al-qidamu, sifat qidam, ya. Coba diulangi, wajibu dan wajib. Santri yang ada di sini, fi haqqihi ta'ala, dalam hak Allah Ta'ala, al-qidamu, sifat qidam. Wa maknahu, dan makna sifat qidam itu, annahu, bahwasanya Allah, la awwala lahu, tidak ada awal baginya, ya. La awwala lahu ta'ala, ya, tidak ada awalnya bagi Allah Ta'ala. Wadidduhu, dan lawan sifat qidam itu, wadidduhu, dan lawan sifat qidam itu, al-hudusu, yaitu hudus. Hudus itu artinya baru. Wadaliluhu, wadalilu, ya. Wadalilu, sedangkan dalil ala dzalika, terhadap sifat qidam itu, annahu, bahwasanya, annahu, bahwa sesungguhnya Allah, laukana, seandainya ada Allah itu hadisan baru, lahtaja, tentu Allah itu membutuhkan ila muhdisin, kepada yang mengadakan atau yang membarukan. Wahwa muhalun, dan ini mustahil. Wahwa muhalun, dan dia itu mustahil, ya. Muhalun itu mustahil. Baik saudara sekalian, dalam masalah ini untuk santri aja barusan, ya. Sekarang kita akan saya jelaskan lebih detail, ya, mengenai sifat qidam ini. Ada beberapa pembahasan. Pertama yaitu pengertian dan pembagian sifat qidam, ya kan? Nah, yang kedua akan dibahas makna, ya, arti waktu, ya, dan Allah tidak terkurung waktu, ya, arti waktu dan Allah tidak terkurung waktu.
Nah, yang ketiga ya perbedaan antara kodim atau kidam dan azali. Ya, Anda dengar azali gitu ya. Nah, itu yang ketiga. Lalu yang keempat, ya kita akan membahas siapa yang menciptakan Allah katanya. Ini kan mustahil ya. Yang kelima, dalil akli, dalil nakli dan dalil akli untuk menetapkan sifat Allah. Nah, baik saudara, kita mulai dengan yang pertama. Allah itu memiliki sifat kidam. Apa arti sifat kidam itu? Ya, kidam itu tadi disebutkan wa ma'nahu la awwalalahu. Allah itu tidak ada awalnya. Kalau Anda membayangkan ada sesuatu yang paling awal, misalnya Anda membayangkan yang paling awal itu arasy, ya, Allah itu sudah ada sebelum adanya arasy. Kalau Anda membayangkan yang pertama ada itu air, maka Allah itu ada sebelum adanya air. Kalau Anda membayangkan yang pertama ada itu bumi, Allah sudah ada sebelum adanya bumi. Kalau Anda membayangkan yang pertama ada itu akal atau Nur Muhammad atau apapun namanya, maka Allah sudah ada sebelum itu semua. Itulah makna qidam, ya, la awwalalahu. Tidak ada awal bagi Allah. Kapan mulainya Allah ada? Tidak ada pertanyaan kapan, karena kapan itu waktu, begitu ya. Allah itu tidak terkurung oleh waktu, karena waktu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saudara sekalian, apa makna kidam atau pembagian kidam itu? Nah, para ulama membagi sifat kidam itu kepada 3 kategori. Pertama yaitu kidam idopi, ya, kidam idopi. Yang kedua kidam zamani, dan yang ketiga kidam zati. Kidam idopi itu adalah dahulunya sesuatu karena disandarkan kepada yang lain. Seorang ayah ada sebelum adanya anak, berarti ayah itu kidam, dahulu. Anak ada sebelum adanya cucu, berarti anak itu kidam dibanding dengan cucu, ya, disandarkan kepada cucu gitu. Lalu apalagi, ya, yang ada di lingkungan kita ini, masjid ini, ya, ini masjidnya namanya Masjid Al-Muhajirin. Ada kawan-kawan yang paling dulu datang ke perumahan ini, perumahan Green Graha Sukagali, ya, yang ada di Garut begitu. Nah, ini kawan yang satu misalnya si A itu dikatakan kidam dulu. Kenapa? Karena disandarkan kepada orang-orang yang datang kemudian, si B, si C, si D dan seterusnya gitu ya. Nah, itulah makna kidam yang pertama. Allah itu kidam terdahulu, ya, tidak karena disandarkan kepada yang lain. Yaitu Allah itu ya ada sebelum segala sesuatu itu ada, Allah itu sudah ada. Karena apa? Karena Allah itu yang menciptakan segala sesuatu. Menciptakan waktu, menciptakan ruang, menciptakan benda-benda yang ada di alam ini, itu Allah yang menciptakan. Nah, oleh karenanya Allah itu adanya itu tidak terkurung oleh ruang dan waktu, karena ruang dan waktu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, yang berikutnya adalah kidam zamani. Kidam zamani itu
yaitu kidamnya sesuatu karena sudah lama adanya, ya lebih dulu adanya, begitu ya, lebih dulu adanya. Misalnya saya dilahirkan tahun 1968 ya. Ya, itu bulan Oktober, 10 Oktober 1968. Sementara anak saya dilahirkan 2005. Nah, berarti saya lebih lama daripada anak saya gitu. Karena anak saya datangnya kemudian. Anak yang keduanya 2006, anak yang ketiganya 2009. Berarti anak saya itu kidam. Kenapa? Karena dilihat dari segi waktu, tahun kelahiran saya lebih tua daripada anak-anak saya, daripada adik-adik saya, daripada tetangga-tetangga saya, begitu ya, yang lebih muda tentunya tetangganya. Nah, itu namanya kidam zamani. Nah, Allah itu tidak dikatakan karena dia lama adanya, tidak, itu berlaku pada makhluk, ya. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah kidam zati, ya, adanya Allah atau kidamnya Allah tidak karena dibandingkan atau disandarkan kepada yang lain, tidak juga dibandingkan dengan waktu keberadaan yang lain. Kidamnya Allah itu bersifat hakiki. Ya, jadi kalau Anda bayangkan tadi ada yang paling dulu, maka Allah itu sudah ada sebelum yang dulu itu berada. Nah, sekarang yang kedua, pembahasan kita mengenai waktu dan Allah tidak terkurung oleh waktu. Ya, waktu itu ada bermacam-macam ya. Ada yang namanya waktu absolut, ya, al-waktul mutlak. Yang kedua adalah waktul muqayyad, ya, waktu muqayyad yaitu waktu yang terbatas. Waktu mutlak itu yaitu keberlangsungan waktu sebelum adanya segala sesuatu yang ada ini, terutama adanya bumi, bulan dan matahari. Adanya bumi dan bulan dan matahari, maka ada waktu-waktu terbatas namanya, atau yang disebut dengan al-waktul juz'i, waktu partikular. Nah, ini jadi pembahasannya terlalu intelektualistis ya. Yang saya bahas ini dari kitab Al-Qudama'ul Khamsah, keabadian yang 5 ya, yang ditulis oleh Ar-Razi ya, yang menulis buku Tib Ar-Ruhani ya. Nah, adanya siang ya tatkala matahari terhalang oleh bumi. Adanya siang, adanya malam ya. Adanya siang karena matahari tidak terhalang oleh sesuatu terhadap bumi itu ya. Maka disebut dengan siang. Jadi tatkala siang matahari kelihatan bersinar terang, ya. Tapi ketika malam keadaannya gelap gulita karena matahari terhalang. Yang ada adalah bulan. Dan bulan pun pada waktu-waktu tertentu dapat kita lihat, gitu. Terutama pada pertengahan bulan, gitu. Nah, karena Allah yang menciptakan bumi, berarti bumi itu baru. Ya. Allah itu tidak terkurung ya oleh waktu itu. Tidak terkurung. Allah misalnya adanya mulai bulan Januari. Nah, itu tidak, karena bulan itu dihitung berdasarkan perjalanan matahari gitu ya. Allah itu adanya pada bulan Syawal misalnya. Allah itu tidak terkurung oleh waktu. Karena apa? Karena Allah yang menciptakan matahari, bumi dan bulan. Dengan adanya matahari, bumi dan bulan, maka ada yang namanya bulan, ada yang namanya hari, ada yang namanya pagi, ada yang namanya siang. Nah, kalau tidak ada matahari, bumi dan bulan,
maka itu semuanya tidak akan ada. Nah, sekarang bagaimana mengenai keberlangsungan atau waktu mutlak? Nah, Allah itu tidak terkurung oleh itu semua. Wallahu miwaraihi muhit. Allah itu melingkupi segala sesuatu. Jadi Allah tidak terkurung oleh waktu, begitu. Nah, sekarang kita berbicara tentang kidam dan azali. Ya. Ada orang yang menyebutkan sifat itu sifat kidam. Apakah Allah itu kidam atau azali? Ya, Allah itu kidam, Allah itu azali, ada sejak zaman azali. Sejak zaman azali itu artinya sejak belum ada segala sesuatu. Ya, itu zaman azali. Nah, setelah sesuatu itu termasuk waktu-waktu itu tidak ada, Allah itu tetap ada. Itulah yang dikatakan azali. Jadi azali mencakup adanya Allah sebelum adanya segala sesuatu dan adanya Allah setelah tidak adanya segala sesuatu. Itu disebut dengan zaman azali. Sementara kidam terkait dengan wujud Allah sebelum ada yang maujud, adanya yang ada ini, begitu. Ya, jadi setelah alam jagat raya ini hancur, yang namanya waktu tidak ada, yang ada adalah zaman azali, gitu ya. Untuk apa ini perlu menjelaskan ini ya, agak sulit juga sebetulnya. Nah, lalu yang ketiga yang akan saya jelaskan, apa materinya itu? Yaitu mengenai ya sudah jelas barusannya, sudah dijelaskan, itu yang ketiga. Jadi sekarang membahas yang keempat berarti ya. Iya. Mungkin ada pertanyaan, siapa yang menciptakan Allah? Jawabannya tidak ada yang menciptakan Allah. Kenapa dikatakan tidak ada? Karena Allah ada sebelum adanya segala sesuatu yang ada. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak ada menciptakan yang ada, yang wajibul wujud? Mana mungkin Allah ada yang menciptakan, sedangkan adanya Allah itu tidak ada awalnya, tidak ada permulaannya, ya, ada sejak zaman azali, gitu. Nah itu ya, jadi tidak ada. Mungkin saya ingin memberikan ilustrasi. Kalau di kamar Anda di atas meja, katakanlah di kamarnya kan ada meja ya. Ya, kemudian Anda menyimpan suatu barang, katakan bantal. Tiba-tiba bantal itu Anda keluar sebentar, tiba-tiba bantal itu kok ada di kasur, gitu ya. Bantal itu kan tidak bisa pindah sendiri, ya. Maka Anda akan bertanya, siapa yang memindahkan bantal dari meja ke atas kasur? Kenapa Anda bertanya begitu? Karena Anda tahu bahwa bantal itu tidak bisa pindah sendiri, pasti ada yang memindahkan. Lalu yang kedua, Anda masuk ke ruangan, ya, ada kucing di atas meja. Lalu Anda keluar sebentar, kucing itu kemudian berada di atas kasur, katakanlah ya. Nah, Anda tidak akan bertanya, siapa yang memindahkan kucing ke atas kasur ini? Tidak akan. Kenapa? Karena Anda tahu bahwa kucing itu bisa pindah sendiri. Nah, demikian juga kalau ada pertanyaan, siapa yang menciptakan Allah? Berarti kalau Anda bertanya itu, Anda bodoh. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Allah itu ada dengan sendirinya, wajibul wujud. Adanya Allah tidak ada permulaan. Nah, jadi kalau yang menciptakannya siapa, berarti Allah bukan kidam, ya, bukan la awalalahu, pasti ada awalnya. Nah, Anda tahu bahwa Allah itu ada dengan sendirinya, maka Anda tidak akan bertanya siapa yang mengadakan Allah, gitu ya.
Nah, jelas ya. Lalu orang mengatakan, bagaimana kalau tidak ada bukti Allah tidak menciptakan langit, tidak menciptakan bumi, tidak ada menciptakan manusia? Nah, lalu ada yang bertanya, siapa yang menciptakan Allah? Begitu. Nah, itu sudah jelas ya. Tidak akan ada pertanyaan itu juga. Kenapa? Karena Anda juga tidak akan ada. Karena tidak ada, maka Anda tidak akan bertanya gitu. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang dalil. Ya. Dalil akli, dalil nakli dan dalil nakli. Dalil nakli itu dalil yang didasarkan kepada Al-Qur'an ataupun Al-Hadis. Nah, para ulama menyampaikan argumentasi atau dalil tentang qidam Allah itu mengacu kepada surat Al-Hadid ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwal awwalu wal akhiru wadh-dhahiru wal batinu wa huwa ala kulli syai'in ya bikulli syai'in alim. Wal awwalu wal akhiru wadh-dhahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Yaitu surat Al-Hadid ya, Anda bisa lihat ya bunyi suratnya. Ditayang ya itu nanti ya di layar. Dia Allah itu al-awwal ya, yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin, wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia terhadap segala sesuatu itu alim. Ya, alim itu artinya mengetahui. Apa yang dikatakan awal? Ya, Toba-Tobai dalam tafsirnya Al-Mizan fi Tafsiril Quran ketika menafsirkan ayat ini menjelaskan, ya, kalau Anda membayangkan ada sesuatu yang awal, maka Allah itu ada segala sesuatu, sebelum segala sesuatu yang ada itu ada. Kemudian kalau az-zahir itu apa? Zahir apa? Al-akhir itu yang akhir. Kalau Anda membayangkan bahwa langit bumi nanti akan hancur, akan tiada, maka Allah tetap ada. Ya, walaupun benda-benda ini sudah tidak ada semuanya. Umat manusia sudah tidak ada. Binatang-binatang sudah tidak ada. Tumbuh-tumbuhan sudah tidak ada. Bebatuan sudah tidak ada, benda-benda ruang angkasa sudah tidak ada. Allah itu tetap ada. Kenapa? Karena dia al-akhir. Ya, yang disebut dengan baqo, la akhira lahu, tidak ada akhirnya. Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi tidak akan Anda dapat membayangkan kapan berakhirnya Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu itu fana. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di atas bumi itu akan fana, dan yang kekal itu adalah wajah atau zat Allah, ya, dzul jalali wal ikram, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ya, jadi jangan Anda bayangkan Allah itu akan berakhir. Beda dengan manusia. Donald Trump yang sekarang gagah berani itu akan berakhir dengan berakhirnya masa jabatan atau dengan kematiannya. Xi Jinping yang memimpin negara besar sekarang ini itu juga akan berakhir dengan berakhir masa jabatannya atau dengan kematiannya. Vladimir Putin akan berakhir dengan kematiannya. Jadi semuanya itu akan berakhir. Allah itu tidak akan berakhir, ya. Dia yang adanya itu tidak ada akhirnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian az-zahir, Allah itu paling zahir, paling nampak, tapi Allah juga paling batin. Kenapa dikatakan paling zahir? Paling zahir bukti-bukti keadaannya. Coba Anda lihat keluar dari masjid ini, coba lihat angkasa luar sana.
betapa luas langit membentang dari timur ke barat, dari utara ke selatan. Itu langit. Coba Anda jelajahi semua. Anda tidak akan mampu menjelajahi ruang angkasa kecuali dengan kekuatan yang Allah berikan. Saya pernah berjalan dari Pulau Gadung ya sampai ke Surabaya. Ya, saya lihat di kiri itu pantai utara ya putih, luar biasa kebesaran Allah gitu. Nah, siapa yang menciptakan itu semua? Anda tidak akan bisa mengatakan sesuatu selain Allah. Allah yang menciptakan itu semua. Nah, zahir, nyata, apanya? Ciptaannya, bukti-bukti kebesarannya, bukti-bukti keagungannya. Batin, batin itu apanya? Hakikat dan zatnya. Anda tidak bisa melihat zat Allah. Anda tidak bisa melihat hakikat Allah begitu. Batin ya. Tetapi zahir ciptaannya. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah mengetahui segala sesuatu ya. Bikulli syai'in alim. Saudara kaum muslimin, lalu apa yang paling pertama Allah ciptakan? Ya, coba apa yang pertama Allah ciptakan? Apakah aras? Apakah itu air? Ya, ada dalam Quran ya. Yang pertama itu air atau aras? Kalau makhluk yang zahir, yang besar, yang pertama Allah ciptakan yaitu air. Ya, kemudian kalau yang besar dan gaib yang Allah ciptakan yaitu aras. Kemudian kalau yang gaib ya yang Allah pertama ciptakan adalah kolam. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah kolam. Lalu ada yang mengatakan Nur Muhammad. Ya, Nur Muhammad itu ya kalau berdasarkan hadis yang sahih, yang tentu yang pertama kali diciptakan adalah kolam. Kolam itu pena yang dipakai nulis di Lauh Mahfud ya atau Ummul Kitab tentang segala yang sudah, sedang, dan yang akan terjadi. Itu semuanya ditulis di Lauh Mahfud. Maka kolam itu ada sebelum yang lainnya karena dia akan menuliskan segala yang akan terjadi ila yaumil qiyamah. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah kolam. Tsumma qala lahu uktub. Kemudian Allah berfirman kepada kolam, tulislah. Maka kolam itu pajaro ila yaumil qiyamah, maka dia jalan menulis apa-apa yang terjadi sampai hari kiamat. Makanya kolam itu yang pertama kali diciptakan dari perkara-perkara gaib begitu ya. Ada juga hadis yang mengatakan awwalu ma khalaqallahu al-aqla. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah akal, tetapi dalil yang menjelaskan itu tidak dapat dipegangi ya kesohihannya begitu. Nah, lalu seiring dengan pendapat para ulama yang saya jelaskan tadi, para ahli falak atau para ahli astronomi menyebutkan bahwa jagat raya ini ada itu berbiliun-biliun tahun yang lalu. 1 bilion itu berapa ya? Ayat 1000, kalau nolnya 6, kalau nolnya 9 berarti 1 juta, kalau nolnya 12 berarti 1 miliar. Kalau nolnya 15 berarti 1 triliun. Kalau nolnya 18 berarti 1 biliun.
Kalau nolnya 21 berapa ya? Kuantilium atau berapalah. Jadi saya sampai tidak terhingga lah begitu ya. Nah, jadi jagat raya ini atau cakrawala itu ada sejak berbiliun-biliun tahun yang lalu. Kemudian adanya apa yang 2 biliun itu kata Jos Gambo? Ya, bumi adanya kapan? Bumi adanya 2 biliun tahun yang lalu. Lalu apa yang 1 biliun tahun tuh? 1 biliun tahun yang lalu itu apa yang ada di bumi ya? Ya, makhluk hidup. Nah, kemudian makhluk hidup itu ada yang berapa itu 200 juta tahun yang lalu. 1 biliun itu 1 triliun ya atau berapa itu? Ada yang 200 juta tahun yang lalu ya binatang amfibi ya. Binatang amfibi itu yang bagaimana? Yang kayak kodok itu. Ya, itu 200 juta tahun yang lalu. Kemudian binatang mamalia itu 120 juta tahun yang lalu. Nah, termasuk manusia itu kan masuk kepada golongan mamalia ya. Binatang yang menyusui gitu ya. Tapi manusia bukan binatang, tapi ada yang sejenis manusia yang masih bungkuk mungkin. Saya tidak tahu apakah Nabi Adam alaihissalam pada 120 juta tahun yang lalu ya. Nah, manusia yang wujudnya seperti kita, berdiri tegak ya, ganteng seperti saya. Nah, itu 50 juta tahun yang lalu begitu. Nah, siapa yang mengadakan itu semua? Langit, bumi, tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang amfibi, binatang mamalia, manusia yang tegak lurus, tiada lain Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sudah jelas ya. Al-Hadid ayat 3. Nah, kita berlanjut kepada dalil nakli, dalil akli ya. Dalil akli tadi. Wad dalilu ala dzalika, dalil terhadap sifat kidam itu ya, seandainya innahu in kana hadisan, bahwasanya seandainya Allah itu hadisan baru, lahtaju ilal muhdis, tentu akan membutuhkan kepada yang mengadakan. Ya. Ya, dan dia adalah muhal, mustahil. Nah, dalam konsep ini para ulama membagi sesuatu yang muhal itu ada 2. Yaitu yang pertama ada yang namanya tasalsul ya, dan yang kedua ada yang namanya daur. Nah, ini saya minta bantuan santri yang ada di sini. Tasalsul itu bagaimana? Ya, bagaimana tasalsul itu? Tasalsul itu artinya berantai. Coba bagaimana? Iya, kalau Allah itu tidak qadim, artinya Allah itu didahului oleh tiada. Seandainya Allah itu didahului oleh tiada, bagaimana? Pasti yahtaju ilal muhdis, membutuhkan kepada yang mengadakan, yaitu Tuhan kedua ya. Nah, Tuhan kedua ini membutuhkan Tuhan ketiga. Tuhan ketiga membutuhkan Tuhan keempat. Tuhan keempat membutuhkan Tuhan kelima, keenam, ketujuh sampai tidak ada ujungnya. Ini namanya tasalsul ya. Ya, berantai tanpa ujung, dan ini mustahil, berantai tanpa ujung. Sekarang problem daur. Bagaimana daur itu? Ya, jika Allah tidak qadim,
maka Allah membutuhkan pencipta, yaitu Allah kedua. Allah kedua karena dia baru membutuhkan pencipta, yaitu Allah pertama. Allah pertama karena dia baru maka membutuhkan Allah kedua dan seterusnya. Nah, itulah yang disebut dengan daur. Ini juga mustahil. Nah, baik tasalsul maupun daur itu sesuatu yang mustahil. Ya, itu muhalul wujud. Ya, mustahil adanya. Nah, oleh karenanya saudara sekalian, kita sebagai muslim, kita sebagai mukmin harus kita yakini bahwa Allah itu qadim, bahwa Allah itu qidam, adanya tidak didahului oleh tiada. Karena Allah yang mencipta segala sesuatu, yang menciptakan jagat raya ini, yang menciptakan cakrawala, yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan pohon-pohon, yang menciptakan hewan-hewan mamalia, yang menciptakan manusia, yang menyempurnakan wujud manusia. Itulah saudara sekalian yang harus kita yakini. Dan ingat surat Al-Hadid ayat 3. Wal awalu wal akhiru wal dhahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim. Itulah saudara sekalian yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu pada pertemuan yang ketiga, ya. Kita akan membahas sifat Allah yang lain. Sudah 2 sifat yang kita bahas, wujud yang pertama, yang kedua qidam, yang ketiga nanti baqo, insya Allah ya pada pertemuan yang akan datang. Ikuti terus, silakan subscribe ya supaya Anda mendapatkan informasi kalau ada video yang baru di akun YouTube ini. Terima kasih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian dan informasi yang apik dan menarik dari Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG. Insya Allah wawasan dan ilmu Anda bertambah pula hidayah dari Allah, dan dengan hidayah dari Allah maka Anda semakin dekat kepadanya. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, dan share video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Jangan lupa Anda saksikan video-video berikutnya.